Anda kembali di Metro Siang pemirsa dan pemirsa bagi Anda yang mungkin akan atau sedang melakukan perjalanan mudik. Ini penting bagi Anda. BMKG mengungkapkan ada potensi cuaca ekstrim jelang dan selama masa mudik lebaran tahun ini. Selain menghadapi keberatan lalu lintas, Anda para pemudik juga harus mewaspadai ancaman longsor dan banjir karena cuaca ekstrim. Nah, sampai dengan 9 Maret BMKG memperkirakan cuaca ekstrim didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga berat. Bahkan BNPB menyebut seluruh Pulau Jawa ini berstatus merah atau rawan bencana. Apa saja yang harus diperhatikan? Inilah kami hadirkan untuk Anda informasi seputar antisipasi risiko mudik di tengah cuaca ekstrim. Yang pertama, di mana saja nanti wilayah atau wilayah-wilayah yang terkena cuaca ekstrim. Dinyatakan oleh BMKG bahwa badai siklon tropis ini perlahan akan membesar beberapa hari ke depan. Dan cuaca ekstrim memicu bencana hidrometeorologi, di mana diantaranya ada hujan intensitas sedang hingga berat, kemudian angin kencang dan gelombang tinggi hingga 2,5 meter. Dan ini adalah wilayah-wilayah di mana nanti akan terjadi potensi cuaca ekstrim. Yang pertama dari Sumatera, ini ada wilayah Sumatera Barat, kemudian kita lihat Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Kemudian di Pulau Jawa ini nanti merata hampir di seluruh Pulau Jawa, ini mulai dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kemudian bergeser ini adalah wilayah Kalimantan. Kalimantan nanti akan Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Di wilayah Nusa Tenggara Timur ini cukup merata. Kemudian di Sulawesi nanti ada wilayah Sulawesi Selatan, juga Sulawesi Barat dan yang terakhir ini adalah Papua, di mana nanti akan terpantau cuaca ekstrim di Papua dan juga Papua Barat. Itu adalah beberapa di antaranya. Nah, bencana hidrometeorologi yang saya sebutkan tadi dipicu oleh cuaca ekstrim, ini di antaranya termasuk longsor, kemudian ada banjir, badai, angin puyuh, gelombang dingin, dan panas. Khusus longsor yang terkini adalah di Tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi yang amblas diduga akibat tingginya curah hujan sehingga arus pun harus dialihkan. Kita akan lihat wilayah-wilayah yang rawan longsor yang akan dilewati selama mudik berlangsung. Ini adalah jalur rawan longsor di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa? Karena jumlah titiknya adalah terbanyak, jumlah pemudiknya juga paling banyak berada di Pulau Jawa. Kita akan mulai dari Jawa Barat ya pemirsa ya, ini yang harus diwaspadai bagi Anda mungkin yang akan melewati atau menuju wilayah Bandung, Bogor, Sukabumi, Cimahi, Kabupaten Kuningan, Garut, dan kemudian Kabupaten Tasikmalaya. Kita bergeser ke Jawa Tengah, nanti di Jawa Tengah itu akan dari Demak, Purworejo, Wonogiri, Kebumen, dan Brebes, itu adalah wilayah yang rawan longsor. Kemudian di Jawa Timur, ini terutama ini kami kumpulkan data-data yang potensinya lebih besar, ini urutannya mulai dari Kediri, Magetan, Batu, hingga Lumajang. Di mana daerah-daerah itu kalau kita perhatikan memang banyak tempat wisata yang biasanya dikunjungi oleh para pemudik selama berwisata bersama anggota keluarganya. Oleh karena itu ini juga bisa meningkatkan kewaspadaan bagi Anda yang akan menuju ke daerah-daerah tersebut. Seperti sudah disebut tadi, hidrometeorologi diantaranya juga termasuk banjir. Sekarang kita akan melihat daerah yang rawan banjir. Ini adalah beberapa di antaranya. Di Pulau Jawa, jalur rawan banjir. Yang pertama di Jawa Barat, ini total ada 31 titik pemirsa, cukup banyak. Di antaranya yang harus diwaspadai, ini kami kumpulkan datanya dari yang kasusnya paling tinggi atau banjirnya paling banyak terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ini adalah Bandung, kemudian Cianjur, dan Kabupaten Kuningan. Kemudian kita bergeser ke Jawa Tengah, ini terutama, ini kemarin yang juga sempat dilanda cukup parah banjirnya ya. Ini ada di wilayah Demak, Kudus, dan juga Rembang. Wilayah itulah yang harus diwaspadai, akan terjadi banjir yang cukup besar dan cukup lama. Dan juga di sepanjang pantai utara ini pemirsa, Anda juga harus waspada karena kemarin beberapa wilayah di sekitar pantai utara ini dilanda banjir dan diperkirakan masih akan berlangsung lama. Kemudian di Jawa Timur ini lebih tinggi ya, total ada 84 titik. Kita lihat ini terutama kalau dikumpulkan dari kasusnya ada Bojonegoro, Tuban, Ngawi, hingga Madiun. Itulah yang menjadi wilayah yang harus diwaspadai, diduga akan terjadi banjir dan meskipun sudah ada jaminan dari baik itu BNPB maupun dari petugas kepolisian setempat, ini diharapkan Anda juga bisa tetap meningkatkan kewaspadaan Anda, memilih jalur-jalur yang diperkirakan akan tidak terkena banjir. Nah, bagi Anda mungkin setelah menjalani mudik, perjalanan panjang selama berjam-jam, ada gangguan kesehatan yang Anda alami, tapi jangan khawatir karena sejumlah posko kesehatan sudah disiapkan oleh pihak berwenang. Dan selama mudik ini Anda tetap bisa menggunakan BPJS ya, bagi Anda pemegang JKN, ini bisa digunakan di wilayah yang terdapat fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar. Nah, dalam kondisi darurat peserta JKN juga bisa langsung ke rumah sakit terdekat tanpa perlu rujukan. Ya, kita harapkan itu tidak terjadi ya. Dan ini adalah jumlah posko kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Total ada 1.569 pos pelayanan kesehatan. Ini berada di sepanjang jalur mudik, sudah dipersiapkan oleh pihak berwenang atau pemerintah. Dan juga di antara 10.000 lebih itu, ini terdiri atau 1.000
1.000 pos pelayanan kesehatan tadi, juga ada 10.000 puskesmas yang disiagakan dan juga 3.000 rumah sakit yang disiagakan untuk menampung para pemudik yang terkena gangguan kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari posko kesehatan ini adalah, nah ini adalah lokasi-lokasinya bagi Anda yang ingin memantau pemirsa, yang sudah disiapkan khusus pada jalur mudik atau arus mudik tahun 2024 kali ini, mengingat jumlahnya yang cukup banyak, bahkan bisa dibilang diprediksi akan memecahkan rekor jumlah pemudik yang kalau dijumlahkan itu bisa menambahkan jumlah penduduk dari berbagai negara. Nanti akan ditempatkan di rest area dan juga exit tol. Ini mungkin sudah familiar ya. Kemudian ada juga di tempat wisata dan tempat ibadah. Anda bisa mencari juga posko kesehatan di sana. Kemudian nanti juga akan ditempatkan di arteri atau jalur non tol. Ini biasanya yang arus lalu lintasnya lebih ramai dibandingkan jalur-jalur non-tol lainnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah nanti disediakan di terminal, stasiun, bandara, dan juga penyeberangan pelabuhan. Jadi Anda bisa mencari posko kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya ada layanan posko kesehatan mudik. Nanti ada apa aja sih yang bisa dilakukan di posko itu bagi para pemudik yang mengalami gangguan kesehatan? Yang pertama, nanti Anda bisa konsultasi kesehatan di posko tersebut, kemudian mereka juga akan menyediakan obat-obatan di posko itu, dan akan ada pemberian tindakan sederhana, tapi ini hanya yang bersifat emergency atau darurat. Selanjutnya juga akan ada pemberian rujukan, ini bila diperlukan. Kita sekali lagi berharap tidak usah terjadi, semoga semua bisa menjaga kesehatan, dan juga nanti jika ada kondisi darurat atau emergency, sudah disediakan beberapa unit ambulans untuk membawa pasien yang dalam keadaan darurat ke rumah sakit terdekat. Jadi nanti akan ada berapa orang ya yang bersiaga di posko kesehatan tersebut. Kita akan lihat jumlah tenaga medis yang bersiaga di posko kesehatan. Nanti menurut data dari BPJS Kesehatan nanti akan ada 3 tim medis totalnya. Nah, shiftnya ini akan berganti-ganti setiap 8 jam. Jadi mereka disiagakan selama 24 jam penuh melayani para pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. Dan 3 tim medis ini terdiri dari masing-masing posko. Kita lihat ada 1 dokter, kemudian 2 paramedis, ada 2 petugas BPJS Kesehatan, dan juga nanti 1 sopir ambulans yang disiagakan di setiap posko di sepanjang jalur mudik nanti selama arus mudik tahun 2024 ini. Nah, bagi Anda yang ingin memantau kondisi cuaca selama perjalanan mudik, bisa menggunakan aplikasi BMKG yang bernama Digital Weather for Traffic yang berisi informasi cuaca pada saat mudik lebaran yang bisa Anda pantau di aplikasi tersebut. Di antaranya ada cuaca jalur darat, cuaca rute perjalanan, cuaca per kecamatan, hingga cuaca di bandara, pelabuhan penyeberangan, bahkan hingga di sepanjang jalur kereta api. Jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah masing-masing. Semoga Anda tetap berada dalam keadaan sehat dan bertemu bersama keluarga tersayang di kampung halaman. Demikian Marcel, informasi seputar antisipasi arus mudik dalam kondisi cuaca lawan ekstrim. Silakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.